Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parti Studi, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Saya dibimbing oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Rizka Amalia, SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Muhammad Ridwan, SPD. Adapun intisari dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menuntun, anak bukan kertas kosong, kodrat alam dan kodrat zaman, pentingnya budi pekerti, pendidikan yang berpihak pada anak, petani kehidupan. Pendidikan yang menuntun maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Anak bukan kertas kosong. Anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Akan tetapi, anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam, karena pada dasarnya anak telah membawa sendiri sifat dan karakter pada dirinya. Begitu juga dengan kodrat zaman, di mana setiap perkembangan zaman akan berdampingan dengan kehidupan anak yang akan berpengaruh pada diri anak sendiri, sehingga pendidikan selaras dengan perkembangan zaman agar terjadi koneksitas pemahaman yang sama dan pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya. Pentingnya budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidikan yang berpihak pada anak. Untuk menggapai muara pendidikan yang sukses, seorang guru harus paham betul fase perkembangan anak, sehingga mereka bisa memaksimalkan pertumbuhan anak dengan caranya masing-masing, agar didapatkan generasi bangsa yang sejaya-jayanya dan sebahagia-bahagianya. Petani kehidupan. Guru diumpamakan sebagai petani dan murid sebagai bibit yang disemai. Sebagai petani, pastinya mengharapkan benih yang disemai dapat tumbuh dan berkembang hingga nantinya menghasilkan buah yang baik. Petani akan terus mengusahakan pertumbuhan tanaman seperti mencabut rumput, menggemburkan tanah, memberi pupuk, disiram, dan perawatan lainnya. Demikian halnya dalam pendidikan. Guru berperan menuntun dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid dalam belajar. Alasan kontekstual penerapan gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, perlu penguatan kembali filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada para pendidik. Yang kedua, masih banyak pendidik yang belum menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kontekstualisasi penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara di tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 6 Kejuruan Muda. Di antaranya, sholat zuhur berjamaah. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah bertujuan untuk menguatkan karakter religius peserta didik.
program ekstrakurikuler, di antaranya drum band, pramuka, dan bimbingan Olimpiade Sains Nasional. Pengembangan minat bakat seni dan olahraga. Program ini bertujuan untuk menampung dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik agar potensi yang dimiliki peserta didik semakin terasah dan berkembang. Pembelajaran kontekstual dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran kontekstual dilakukan agar tercipta pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, sehingga mereka merasakan secara langsung manfaat dari pembelajaran tersebut. Tantangan yang dihadapi dari pendidik. Dalam mindset pendidik, masih tertanam daya belajar dirinya dulu ketika sekolah. Dari peserta didik, masih ada peserta didik yang tidak terbuka terhadap gurunya. Dan dari lingkungan, sebagian masyarakat dan wali murid masih menyerahkan pendidikan 100% kepada sekolah atau guru. Padahal mereka adalah mitra untuk menyukseskan program-program sekolah. Adapun solusinya, untuk pendidik harus terus dibekali dan belajar tentang paradigma baru pendidikan. Untuk peserta didik, guru terus melakukan pendekatan pada peserta didik agar peserta didik merasa nyaman dengan gurunya. Untuk lingkungan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan wali murid terkait perannya pada sekolah, juga melibatkannya pada program-program sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.